Halo Selebtubers, polemik donasi Agus Salim hingga kini masih jadi sorotan publik, termasuk Crazy Rich Yusuf Hamka. Baru-baru ini, Yusuf Hamka bahkan menunjukkan sikap bijaknya dengan mendampingi Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti ke Kementerian Sosial terkait polemik donasi 1,5 miliar yang diduga disalahgunakan Agus Salim. Itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu tahunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa dong. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Ya cukup ya. Terima kasih ya. Yang sosial, dia punya yayasan kere, suka bagi-bagi nasi kuning gratis. Dengan fenomena yang terjadi, ini kan bisa menurunkan rasa percaya masyarakat untuk membantu orang lain. Kalau menurut Pak Yusuf, arahnya kemana baiknya? Arahnya duduk islah bersama sesuai arahan Pak Menteri. Ya kan, islah. Karena menurut saya luar biasa. Ini kesetiakawanan sosial yang dibentuk secara mendadak, tidak by design, bisa mengumpulkan dana dalam sekian minggu jadi 1,5 miliar, ini luar biasa. Bahkan tadi Pak Menteri, siapa yang bilang? Oh, Pak Menteri bilang ada satu organisasi yang mengumpulkan dana yang luar biasa. Habis subuh itu banyak orang 5.000, tapi dia yang penyumbangnya banyak, jadi luar biasa. Jadi dalam hal ini saya melihatnya, kehadiran Yusuf dalam pertemuan dengan Kemensos menguatkan niat baik semua pihak untuk mencari solusi. Yusuf yang dikenal aktif di bidang sosial menyatakan bahwa masalah ini harus diserahkan kepada pemerintah agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Tanpa menyalahkan salah satu pihak, Yusuf mengapresiasi solidaritas masyarakat yang mampu menggalang dana sebesar itu. Lantas, akankah pendekatan damai Yusuf mampu meredakan polemik yang terus bergulir ini? semua pihak itu saya anggap anak-anak saya. Semua nggak ada yang salah, semua benar. Cuman yang ada adalah salah paham. Itu aja. Kalau ditanya saya, oleh sebab itu sudah benar, kita tabayun ke pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah apa arahannya. Ya, Densu ini udah kayak adik saya, Farhat juga udah kayak adik saya, Agus Salim juga saya anggap kayak adik saya. Jadi semua nggak ada masalah. Saya pikir bisa diselesaikan. Saya punya rasa optimis. Yang penting naik-watulnya dulu. Kalau naik-watulnya baik, naik-watulnya ikhlas, kun fayakun selesai. Jangan bikin gaduh. Kita mau membangun negeri. Ini kita dukung program Pak Prabowo. Cepat-cepat selesaikan ini. Oke, aku duluan. Ya, beres. Damai itu indah. Namun nih guys, Farhat Abbas tampaknya punya pandangan lain. Pengacara kontroversial itu justru mempertanyakan peran Yusuf Hamka dalam pertemuan dengan Kemensos. Ia bahkan mengklaim dirinya lebih dekat dengan Yusuf dibanding Denny Sumargo dan istrinya Olivia Alan yang disebut-sebut sebagai anak angkat sang konglomerat. Tiba-tiba mengaku sebagai adik Yusuf Hamka, lantas seperti apa latar belakang dari keluarga Farhat Abbas? Usut punya usut nih guys, ternyata Farhat Abbas merupakan anak dari pasangan Abbas Said dan Syarifah Manson Abbas. Abbas Said sendiri rupanya bukan orang sembarangan nih guys. Ia merupakan mantan wakil ketua Komisi Yudisial serta kini menjadi pakar hukum. Kalau Gary ngomong seperti itu, hari ini Gary kita laporkan. Gary dilaporkan. Karena setelah kita teliti proses pemindahan uang transfer yang awalnya mutasi itu dibujuk rayu dan dirayu-rayu dan pokoknya dalam tekanan Gary. Ya, Gary dilaporin ya? Ya, kita laporin. Kemudian akun faktual juga kita laporin terkait dengan ada yang mengatakan bahwa Farhat Abbas melaporkan donatur yang ada keguguran. Sudah dicek ke pengacara itu nggak ada surat itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berbondong-bondong dan berbodong-bodong. Berbondong-bodong rame-rame, walaupun yang bodong pun dia percaya. Bayangkan akun fiktif, akun hoax saja masih mampu mereka. Ayo jelekin Farhat Abbas. Faktual. Gak usah kamu bawa-bawa suku ya. Kau kita hajar secara hukum. Hajar, hukum jamin rakyat.
Apalagi? Yang terkait tadi pertemuan di Kemensos, Bapak Menteri bilang kalau ini ada kemungkinan ada potensi ranah ke pidana jika dari donatur menuntut, jadi donatur tuh ngasih dengan niat pengobatan, tapi uangnya dipakai untuk hal lain, itu bisa dipidana. Silakan pidana. Kalau Pak Menteri Sosial mau pidanakan Agus, laporin aja Agus sekalian. Kalau misalnya Nopi salah itu, laporin sekalian. Kalau Densu salah juga, laporin, pidanakan. Kalau Menteri Sosial mau pidanakan, silakan. Kalau mau pidanakan Farhad Abbas juga karena membela orang buta, pidanakan. Jangan hanya ngomong, tapi pidanakan beneran. Artinya Mas, dengan kedatangan Pak Yusuf Hamka, Komunikasi dengan saya berbeda. Kalau mereka katanya dipanggil, kalau Pak Yusuf Hamka memang kenal dengan Menteri Sosial. Jadi bukan Pak Yusuf Hamka yang mengantar mereka. Tiba-tiba nggak sengaja ketemu. Jadi dipisahkan. Pak Yusuf Hamka kan di situ kan saya nggak tahu perannya apa. Tapi yang bermasalah ini kan Gary, Nopi, Densu dengan yayasan. Kalau Pak Yusuf Hamka saya nggak apa. Gitu. artinya Pak Yusuf Hamka di sini bukannya... Ya, saya udah komunikasi, ternyata Densu ini bukan anaknya Yusuf Hamka. Densu ini bukan anaknya Pak Kiai atau istrinya, bukan. Hanya memang istrinya Densu itu adalah bersahabat dengan anaknya Pak Yusuf Hamka. Bersahabat aja. Nah, dia aja menafsirkan diri bahwa itu adalah anak angkat. Justru kata Pak Yusuf Hamka, yang adiknya itu adalah Farhad Abbas. Saya dengan Pak Yusuf Hamka udah kayak abang adik, ya. Jadi kami nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diadu domba. Nah, kalau ada yolo-yolo mengatakan bahwa saya pernah diselamatkan dari penjara segala macam, itu dia salah informasi, ya. Jadi nggak usah saya ceritakan. Yang jelas, yang namanya pemikiran besar Pak Yusuf Hamka adalah jangan sampai ada ribut antara etnis, sara. Sehingga beliau menyampaikan pesan kepada saya bahwa titipkan buat etnis kami yang minoritas, bahwa Farhad akan berjuang dan menjaga persatuan dan kesatuan. Kepada siapa lagi dia titipkan kalau tidak kepada kader-kader potensi Indonesia. Di antaranya waktu itu Ahmad Dhani, makanya saya damai dengan Ahmad Dhani, Farhad Abbas, Ahok. Ya, karena kita tidak kenal saja, tapi setelah kenal begitu. Jadi saya tegaskan lagi, jangan lagi Lisa atau Denny Sumargo mengaku-mengaku anaknya Yusuf Hamka. Yusuf Hamka aja nggak ngakuin kamu sebagai anak. Justru saya bilang, jangan ngaku-ngaku sebagai anak itu. Selama masih sombong sama saya, masih keras, masih datangin rumah saya, datang minta dipukul, itu bukan anaknya Pak Yusuf Hamka. Nggak ada anaknya Pak Yusuf Hamka seperti itu, ya. Gitu. Cuma tempat dulu. Soal itu. Saya gini, kenapa mereka ini akan kita laporkan semua? Karena mereka ini kerjasama. Yang disuruh pertamanya Pablo ngaku pengacaranya Nopi. Nopi disuruh mundur sama Nopi untuk memegang donatur. Donatur ini jelas-jelas katanya butuh pertolongan, nggak ada. Bang Akil udah cek sebagian besar donatur itu nggak ada yang minta kembali uang. Bahkan ngasih lagi ya. Nah, kemudian kalau menyangkut rekening, yang namanya rekening kita itu kecuali Agus yang taruh di postingan dia, selama ada uang masuk, jangankan dari donatur untuk orang buta, kalian juga salah transfer sama saya nggak bisa dipidana. Betul. Orang bisa transfer 5 juta, saya udah pernah alami ke rekening BCA atau bank apa, bank Dinamon. Terus kita minta bank itu balikin, nggak bisa. Suruh bank pindahin, itu harus lu lobby orang itu sampai itu orang serius mau, atau memang itu orang merasa itu bukan. Kalaupun itu orang hilang nggak bisa, dan nggak bisa dilaporkan ke polisi. Karena ketika orang menyerahkan uang udah transfer, mau satu kan ada. Kalau kalian mau transfer uang kan jumlah sekian, udah oke atau apa kan, lanjut atau cancel kan ada. Nah begitu sudah oke, ya seperti itulah saya menggambarkan bahwa sumbangan ini adalah sumbangan sukarela yang sifatnya charity, donasi yang tidak bisa dikembalikan. Kemudian Bang Alvin juga menyinggung ketika mereka melaporkan dan mereka gembira, Agus ini dua-dua perdata juga, pidana juga, kan jahat. Awalnya mereka terkenal gara-gara Agus, jujur aja sebelum Agus dapat donasi sampai 1,3 miliar, saya nggak terlalu kenal Denny Sumargo, saya nggak terlalu kenal itu Nopi. Tapi setelah mereka podcast itu jadi terkenal kan, harusnya bersyukur sama Agus. Dan ini uang dapat bukan gara-gara Agus, gara-gara ada curhat bang, ada Nopi, enggak, gara-gara ada orang buta.
Coba, Bang Alvin membantu Agus ini gara-gara Denny Sumargo atau ngopi? Enggak kan? Karena gara ada orang sakit kan? Betul. Nah, berarti tanpa ada Denny Sumargo dan ngopi juga orang membantu. Saya, teman-teman saya semua, sekarang hari ini Bang kita dapat kasur, dapat cat rumah gitu. Betul. Nanti kalau ada yang menyumbang bikin kamar mandi yang bagus, yang kamar mandi disabilitas, oke, silakan datang aja, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi beginilah saya menggambarkan Bang, mereka uangnya ada kemarin, tapi mereka nggak menggunakan itu. Kalau menggunakan uang untuk Wawa itu karena Wawa memang itu tahu rumahnya itu digadai, jaminan. Kalau itu pun digunakan, makanya hari ini Bang Alvin mengatakan bahwa biaya pengobatan di luar daripada semua itu dan uang itu adalah semua murni buat Agus. Silakan Bang Alvin jelaskan, apakah uangnya Agus itu untuk berobat saja atau untuk kesejahteraannya Agus? Silakan Bang. Ya, jadi kalau tadi seperti sudah dibilang ya, kalau untuk pengobatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya sudah ada donaturnya ya, 9 naga. Kita tahu lah uang mereka ratusan atau ribuan triliun, jadi nggak usah khawatir di situ. Sehingga uang 1,3 miliar tersebut yang namanya orang nyumbang ke Agus di situ, kalau pengobatannya sudah beres kan Novi bilang, kamu yang penting pengobatan dulu, selesai pengobatan nanti terserah kamu mau apa-apa ya. Ini sekarang pengobatan udah beres, ya toh, silakan uang itu diberikan kepada Agus. Untuk apa Agus mau gunakan, mau dia buka kos-kosan kek, mau buka warung kek, mau bayar utang kek di situ. Karena dia udah nggak perlu lagi untuk buat pengobatannya, karena sudah ada lagi yang donasi. Boleh dong, orang udah donasi 1,3, ada yang mau bantuin lagi, masa orang nolak? Kan kita ikhlas, sukarela di situ. Ya, jadi sudah tidak ada limitasi lagi dan sudah tidak ada alasan lagi bagi Novi, apalagi sampai bilang ada yang keberatan. Misalnya dia bilang ada yang keberatan uang itu kalau dikasih ke Agus, dia mau uang itu balik kasih ke ODGJ, silakan. Yang keberatan donatur silakan datang ke kantor LQ Indonesia Law Firm. Kita ada 7 cabang di Jabodetabek, ya kan? Isi surat menyatakan dan bukti setornya kalian, ya dong, bukti kalian memang donatur di situ. Nanti kita cocokin sama rekening Agus, bener nggak? Kalau benar di situ tanda tangan surat transfer, saya akan kembalikan full tanpa syarat, ya toh. Udah balik ke donatur, terserah nanti donatur mau kasih uangnya itu ke yayasan kek, dia mau kasih uangnya itu nanti ke apa namanya ODGJ kek, mau ke Novi kek, terserah, ya kan. Tapi selama ini saya bikin video terbuka, belum ada satupun yang datang ke saya keberatan dan minta uang itu kembali. Yang ada saya sudah ada beberapa donatur yang kontak saya dan bilang, Pak Alvin saya bingung, siapa sih itu donatur yang minta uangnya balik? Dia bilang, saya cuma transfer puluhan ribu dan saya ikhlas kok bisa jadi gede gitu Pak? Dan dia juga bilang yang namanya orang nyumbang, kata dia, kayak saya nyumbang ke masjid, saya nyumbang ke orang miskin, terserah besoknya orang miskin itu mau pakai buat apa, itu bukan urusan saya, kata dia. Saya bingung, masa sih Pak ada keberatan sampai ngomong pada begitu donatur-donatur ke saya. Berarti kita meragukan nih, ya, kalau ada gugatan, yang gugat itu siapa? Kok gugat? Dia kalau gugat mau duit mereka balik, saya sudah bilang, saya siap kasih. Kok nggak ada yang datang? Kan aneh dong. Berarti lu tujuannya bukan mau duit lu balik toh. Ini yang harus kita camkan sebagai orang dengan berakal sehat ya. Saya sudah siapkan di akun saya, di BCA saya 1,5 miliar, itu kan cuma 1,3. Ayo datang yang keberatan ya. Dan ini masih berlaku, donatur-donatur yang keberatan datang ke saya ya, kantor cabang kita LQ Indonesia Law Firm, Question Center, semua siap mengganti di situ. Ada tenggat waktunya nggak Bang, sampai kapan? Ada tenggat waktu nggak Bang, sampai kapan Bang? Ya tentu sampai proses hukum jalan. Kalau proses hukum udah jalan, udah ada putusan pengadilan, kan saya udah nggak bisa ambil lagi. Oke. Bang, pihak Novi kan bersikeras Bang, duit donasi ini pure untuk pengobatan. Nah, Abang sudah berstatement hari ini untuk cover Bang. Iya. Apabila mereka makin keras kepala nggak mau kembali, gimana tuh Bang? Ya itu biar Bang Farhat yang sebagai kuasa hukum untuk litigasi deh. Karena dasarnya awalnya kita anggap itu curian, oke, kita laporkan, penipuan. Jadi kita nggak bicara lagi seperti itu. Itu kan maunya mereka. Ketika Agus mengatakan dia lebih berharga daripada uang, diejek-ejek lagi sama Densu. Katanya Agus nggak butuh uang, jadi uang nggak perlu, kan kayak main-main. Iya. Agus butuh uang. Dan masalah menyangkut butuh tidak butuhnya itu uang Agus. Udah bukan lagi uang donasi.
uang donasi itu adalah uang yang masih ada di rekeningnya Novi dan yayasannya, itu donasi. Tapi kalau sudah masuk ke rekening Agus, dia udah uang Agus. Proses pendonasian yang dimana adalah himbauan secara sukarela, yang kebetulan dari sedikit menjadi bukit, kan kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mengumumkan kepada masyarakat Indonesia penegak hukum bahwa mereka melaporkan Agus dengan pidana dan perdata. Sedangkan Bang Alvin adalah orang yang punya kebaikan dan kepedulian terhadap kaum lemah, sudah mengumumkan kalau mau ambil uang silahkan ambil di kantornya, ya. Walaupun uangnya Agus itu ada di Novi saat ini di yayasannya. Nah, kalau kalian masih menggugat Agus dan melaporkan pidana Agus, itu sama aja main-main, sengaja memperolok, ya. Harusnya orang sehat sakit jadi sehat, ini orang sakit tambah sakit. Dan kalau begini caranya ada ketua yayasan maupun kontentor dan pengacara yang saling tunjuk-tunjukkan kuasa, kalian akan dipermalukan nanti, diketawain gitu. Orang mau ganti uangnya, tiba-tiba masih menggugat. Berarti kan ada apa? Kan ujung-ujungnya kan uang gitu kan. Nah, nanti tetap fight bahwa itu uang lu atau uang kita. Bahkan sekalian pun kamu store ke dinas sosial pun 1000% Dinsos tidak akan menerima uang itu. Itu bukan hibah. Berani nggak kalau dia merasa itu sudah uang diserahkan sukarela? Sedangkan dalam 2 draft perdamaian awal bahwa itu adalah uang untuk keperluan Agus dan digunakan untuk kepentingan Agus. Betul. Begitu sudah mau tanda tangan, dia kabur, dia tidak setuju. Justru kita mempermainkan. Kita akan laporkan juga, termasuk Densu akan membayar 300 juta buat Agus apabila mencabut laporan pidananya. Itu termasuk suap, bujuk rayu. Sekian. Ada dugaan bahwa uang 1,3 nya udah nggak ada. Ya pokoknya mereka kan dulu membujuk-bujuk bahwa uang itu akan digunakan untuk Agus kapanpun dan untuk kepentingan Agus. Ternyata begitu diminta nggak datang, nggak ada. Ngurus-ngurus tunggu Densu kayak gini gitu, tunggu perdata, tunggu ini gitu. Jadi menurut kita segera aja diaudit. Dan kita tidak takut pakai pengacara, mau pakai Firaun atau orang-orang kafir, pakai aja silakan. Kita lawan. Kalau perlu Hotman Paris turun. Kalau perlu Hotman Paris ya Bang ya. Ya pokoknya lawan kita di sini. Siapa aja 1000 pengacara lawan kita. Lawan Agus Sorongkuta. Di belakang Agus ada Mang Alvin, ada Farhad Abbas, pembela kaum lemah. Bang Farhad sendiri mungkin pernah nggak meminta mutasi rekening dari 1,3 itu ke Novi sendiri, masih ada? Udah ada, sama saya udah ada mutasi. Dan uang itu kan sudah di Novi semua. Iya. Kalaupun ada tangan paling berapa, nggak sampai 100 juta. Dan yang keluarga mati udah kembali dan bukan dicuri kok, dikasih di bantuannya Agus kok, hanya untuk. Dan sekarang Agus bayangkan tinggal di rumahnya Wawa, kamarnya Wawa dipakai Agus. Iya. Jadi kalau dia sewa aja boleh, kalau sewa rumah ini Wawa termasuk yang melayani. Ya betul ya, Wawa membantu semua kan? Iya. Masak apa semua ya? Iya, Wawa semua. Jadi betul-betul dibantu lahir batin, Mas. Jadi nggak ada arti apa-apa. Bahkan kalau saya pikir nanti saya akan menyumbang ke Wawa juga, membuat bantuan donasi ke Wawa karena dia adalah orang yang baik. Namanya orang baik kan dijamin dapat rezeki dan dapat uang. Bang, tanggapan kemarin dari Densu kan mau melakukan dia kemarin, dia menanggapinya bahwa laporin aja terus, kalau perlu ambil di negara ini Bang Farhad. Gimana tuh Bang? Dan pasti masalah penampilan abang disujuk rambut tuh Bang, dibusuk buang bandung. Orang itu sudah menginjek-injek fisik sampai bando segala macam DJ. Iya. Udah biasa itu. Netizen juga bilang gigi apa segala macam, apa urusannya gigi, ya kan? Saya nggak mau pasang gigi palsu terus mau apa? Saya punya duit tapi saya nggak perlu pasang gigi palsu, ya kan? Karena kenapa ya? Saya mau tanam gigi dan dokter bilang saya harus nunggu tekanan darah saya rendah dulu, baru bisa pasang. Kalau saya pasang pakai gigi palsu itu malah justru kompleksitas nanti kata dia. Ya sudah, ya kan? Jadi orang nggak perlu lah mengejek ke situ saya rasa. Dan kita mau klarifikasi tentang itu ya Bang ya. Jadi ada yang bilang perjanjian gagal karena Agus minta dibiayain 7 keturunan, itu nggak ada ya, karena kalau dilihat itu perjanjian yang bikin itu pihak mereka. Bang Farhad sama saya itu tidak pernah saya pun nggak pernah ngelihat sama sekali perjanjian dan isi perjanjian itu. Satu huruf pun nggak pernah ditetapkan. Nggak pernah kita lihat di situ. Jadi kalau dibilang kita yang minta untuk dibiayain 7 keturunan, ini kan kurang ajar. Dia yang bikin, dia yang taruh, dia bilang seolah kita yang minta di situ. Nah inilah orang nggak punya etikat baik. Ya kan, kalau dia yang bikin, namanya dia yang bikin kayak perusahaan asuransi, bikin aturan, ya kan, kita nggak bisa bilang, oh saya nggak mau klausal A, kita nggak mau klausal B, tinggal mau terima atau enggak. Nah, kita mau tanda tangan, dianya kabur.
Jadi yang nggak punya etikat baik itu siapa? Coba teman-teman lihat ya. Karena kenapa? Coba tanyakan ke Brian, yang bikin itu draft siapa? Bang Farhat atau lawyernya mereka yang bikin? Kalau lawyernya mereka yang bikin terus kita disalahin minta 7 keturunan kan udah gila dia. Kalau kayak begitu. Benar ya Bang ya di situ ya. Jadi kalau kalian tidak ikhlas uang Agus dipakai untuk berobat, Agus, saya pengacara pembela kaum remaja mengatakan saya tidak ikhlas. Saya hanya ikhlas uang Agus itu dipakai untuk mengobati obat-obat sakit jiwa oknum-oknum yayasan atau oknum ketua yayasan ataupun oknum kontentor yang sakit jiwanya untuk berobat pakai uang itu nggak apa-apa. Karena kami melihat ini ada penyakit yang membuat kok kami bisa seberani itu mereka melawan kita. Jadi ada oknum-oknum yang sakit mau pakai uang Agus itu ikhlas ya Gus ya, biar dia berobat Gus, biar dia nggak nyakitin dan bisa kamu Gus ya, itu aja ya. Berarti dalam arti kalau ikhlas tidak masa bodoh lah uang yang sudah diterima. Kalau mereka sakit untuk jiwanya, karena mereka ini yang menurut saya oknum-oknum ini gila-gila, hanya nyerang-nyerang Agus melaporkan orang buta. Nah, untuk berobat pakai uang itu silakan pakai. Tapi kalau semua itu Bang. Nah, ya. Karena aneh kan, gugat perdata. Orang buta pun yang mau penjarain dong. Ceritain dulu. Oh dipidanain. Coba, mana ada? Anda coba datang ke rutan manapun, rutan Cipinang, rutan Sukamiskin dan lain-lain. Pernah lihat nggak orang lumpuh dan buta itu di sana? Karena sudah ada aturan undang-undang di KUHP. Orang yang lumpuh itu yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, maksudnya dalam hal makan sendiri, buang BAB sendiri di situ, itu nggak bisa dipidana Bang. Jadi kalau dia bikin laporan polisi itu cuma bikin gaduh. Karena kita tahu ujung-ujungnya bakal bisa dipidana. Lu coba aja gitu loh. Kalau sampai dia dipidana nih potong kuping gua. Nah, kalau dia di penjara, tolong suruh Pablo ataupun pengacara-pengacara yang nunggu di dalam. Ah, suruh cebokin. Bantu, suruh nyebokin ya. Suruh juga Nopi atau Denis Sumargo bantu dia ini masuk juga ke dalam. Karena kita kan juga punya laporan terhadap oknum-oknum ini. Nah, nanti siapa tahu ketemu Agus. Kalau Agus mau jalan tolong tuntun, Agus mau ganti baju, mau nyebokin silakan nyebokin. Nah, silakan gitu. Orang sakit jiwa, orang lumpuh itu nggak bisa dalam penjara. Orang sakit jiwa kan juga nggak bisa cabok sendiri.